Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian pada pagi hari ini? Ibu harap kalian semua sehat selalu, tetap jaga kebersihan dan kesehatannya, juga tetap semangat dalam menjalani aktivitas pembelajaran kalian. Hari ini kita akan mempelajari vektor. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita sudah singgung sedikit mengenai apa itu besaran vektor. Kemudian pada pertemuan kali ini kita akan mengetahui apa itu vektor. Kompetensi dasarnya dapat kalian lihat sendiri. Kemudian tujuan pembelajaran pada hari ini adalah yang pertama membedakan besaran skalar dan besaran vektor, yang kedua menerapkan operasi vektor dan notasi vektor, yang ketiga menggambar dan menganalisis penjumlahan dua vektor atau lebih dengan menggunakan metode grafis, yaitu metode segitiga, poligon, dan jajar genjang dengan benar. Dan yang terakhir, kalian dapat menggambar vektor dengan benar. Hari ini kita akan belajar 3 materi, yaitu besaran vektor, notasi dan arah vektor, dan yang terakhir, operasi vektor dengan menggunakan metode grafis, atau operasi vektor ini penjumlahan, pengurangan, dan menentukan resultan vektor. Nah, sekarang kita lihat gambar di samping. Seperti yang kalian tahu, itu adalah Google Maps. Di Google Maps itu kita dapat mengetahui posisi kita, posisi tujuan kita, kemudian titik koordinat. Di Google Maps menggunakan untuk mengetahui posisi kita atau tujuan kita menggunakan GPS atau Global Positioning System. Yang mana GPS ini menggunakan sistem koordinat untuk mengetahui posisi kita dan posisi tujuan kita. Sehingga kita dapat mengetahui arah yang tepat untuk menuju ke lokasi yang akan kita tuju. Nah, di GPS ini dia itu termasuk salah satu aplikasi dari penerapan vektor. Selanjutnya kita akan membahas mengenai besaran skala dan besaran vektor. Di pertemuan sebelumnya kita sudah menyinggung sedikit mengenai besaran vektor. Jadi kalau besaran skalar itu adalah besaran yang memiliki nilai, tapi dia nggak punya arah, tidak mempunyai arah. Sementara besaran vektor itu dia mempunyai nilai dan juga mempunyai arah. Untuk besaran skalar contohnya adalah panjang, waktu, suhu, dan jarak. Untuk besaran vektor contohnya adalah percepatan, kecepatan, gaya, dan perpindahan. Nah, untuk kalian yang masih bingung perbedaan jarak dan perpindahan itu, kalau jarak itu adalah panjang lintasan yang ditempuh oleh suatu benda dalam selang waktu tertentu. Sementara perpindahan itu jarak tempuh oleh gerak suatu benda dalam arah tertentu. Jadi perpindahan mempunyai arah, jarak tidak mempunyai arah. Jarak misalnya 600 meter, sementara kalau perpindahan ada arahnya, 600 meter ke arah timur. Nah, untuk lebih lanjutnya lagi kita lihat gambar ini. Di gambar ini, misalnya kalian pergi dari titik A ke titik B. Tapi kalian nggak mau melewati jalan lurus. Misalnya, Bu, lintasannya yang berliku-liku, Bu. Misalnya ke sini dulu, kemudian ke atas dulu, kemudian ke bawah. Ataupun lewat gang ini, kemudian baru lewat gang situ lagi. Nah, itu lintasan yang kalian tadi lewati, itu dinamakan jarak. Atau di sini digambarkan dengan lintasan titik-titik merah. Kemudian perpindahannya itu adalah posisi awal dan posisi akhir, yaitu dari A ke B. Jadi langsung aja, nggak usah pakai lintasannya. Jadi perpindahan ini adalah posisi awal dan posisi akhir, sama halnya dengan gambar yang di samping. Sekarang notasi dan arah vektor. Sekarang kalian lihat, jadi gambar vektor ini dinyatakan oleh panah. Ini kalian lihat di sini ada panahnya. Sebuah anak panah yang terdiri dari pangkal dan ujungnya. Jadi kalau misalnya titik A ini, yang di sini itu adalah titik pangkal vektor atau ekor vektor. Dia nggak ada apa-apanya di sini. Nah, sementara yang B ini adalah, ini, yang B itu adalah ujung vektor. Dan tanda panahnya ini adalah arah vektor. Jadi yang A adalah ekor vektor, yang B adalah ujung vektor, dan tanda panahnya itu menyatakan arah vektornya itu ke arah mana. Kemudian
panjang dari A ke B itu adalah besarnya atau panjang vektor. Nah, kalian bisa lihat nih di sini, di gambar ini. Jadi, vektor B dan vektor C ini mempunyai besar yang berbeda, tapi arahnya sama. Tahu dari mana, Bu? Dari panjangnya. Panjangan mana? Panjangan vektor C. Kemudian, vektor C dan vektor D mempunyai besar vektor yang sama, tapi arahnya memang berbeda. Tahu dari mana, Bu? Kita lihat. Besar itu kan lihat dari panjang. Panjangnya sama kan, vektor C dan vektor D. Tapi ujung vektor ini, tanda panahnya ini berbeda. Yang vektor C ke arah barat, yang vektor D ke arah timur. Nah, vektor dapat dinyatakan dengan yang pertama, tulisannya tebal atau bold. Ya, ada vektor A, vektor B, vektor C. Yang kedua, memakai tanda panah di atas. Tanda panah ini menggambarkan gambar vektor kayak gini. Misalnya A. Tanda panahnya lebih kecil daripada hurufnya ya. Terus vektor B, vektor C. Yang ketiga, memakai huruf miring atau italik. Jadi vektor A-nya itu pakai italik, jadi agak sedikit miring. Nah, untuk biasanya kalau di buku itu dinyatakan dengan tebal ini. Tapi kalau untuk kalian tulis itu pakai tanda panah di atas. Jadi seperti ini. Nah, tadi kan panjang A ke B itu dinyatakan dengan besarnya atau panjang vektor. Nah, sementara besar vektor itu bisa dinyatakan dengan memakai tanda mutlak. Seperti ini, besar vektor A adalah vektor A sama dengan ini. Jadi kita pakai tanda mutlak. Selanjutnya menggambar suatu vektor. Jadi dalam menggambar suatu vektor, kita mempunyai aturan yang perlu diingat. Nih, kita lihat. Ini adalah sumbu koordinat kartesian. Jadi ada X, ada Y, ini X plus, ini Y plus. Titik acuannya adalah sumbu X plus. Jadi titik acuannya adalah ini, sumbu X plus. Nah, kita lihat. Kalau misalnya vektornya itu sudutnya searah jarum jam, tanda sudutnya adalah negatif. Jadi secara jarum jam kemana? Ke sini berarti kan? Ini ke sini. Ini yang ini nih. Jadi nilai sudutnya negatif. Tapi kalau titik acuannya sumbu X ya, sumbu X plus. Jadi titik acuannya ini. Kemudian kalau misalnya sudutnya berlawanan arah jarum jam, berarti tandanya positif. Berlawanan kemana jarum jam? Ke atas. Nah, berarti sudutnya positif. Contohnya lagi misalnya, ini kita lihat. Ini titik acuan nih. Acuan. Ingat bahwa titik X plus adalah acuan. Nah, kalau titik ini acuan, berarti ini kan ke atas. Yang F1-nya ke atas. Berarti ke atas ini adalah berlawanan jarum jam. Berarti sudutnya positif, benar. Positif 45 derajat atau 45 derajat. Kemudian yang ini titik acuannya ini. Berarti vektornya ke sini atau searah dengan jarum jam. Berarti tandanya dia negatif. Ini benar, negatif 45 derajat. Atau contoh soalnya lagi nih. Lukiskan sebuah vektor perpindahan dengan besar 60 meter dan berarah 45 derajat ke utara dari timur. Nah, besarnya perpindahan di 60 meter karena 60 meter kan panjang. Sangat panjang. Dilukiskan dengan panjang anak panah 3 cm. Jadi, di sini perintahnya kita perlu melukis perpindahan dengan besar 60 meter, arahnya 45 derajat ke utara dari timur. Besar perpindahan 60 meter dilukiskan dengan panjang anak panah 3 cm. Jadi 60 meter ini kan sangat besar ya, ini 60 meter. Ini 60 meter. Ini 1 cm, ini 20 meter. 60 meter ini sangat panjang. Jadi kita anggap aja 60 meter ini adalah 3 cm. Jadi 1 cm-nya adalah 20 meter. Nah, sekarang kita lukis tuh vektor perpindahan besarnya 60 meter dan berarah 45 derajat ke utara dari timur. Kalau timur mana? Ini timur kan?
Berarti 45 derajat ke utara. Di sini ke utara. Ini dari timur. Tadinya timur kayak gini nih. Kita mendatar. Kemudian ke arah utara. Berarti 45 derajat segini. Ini yang tegak lurus ini sudutnya 90 derajat. Berarti kalau setengahnya adalah 45 derajat. Atau seperti gambar yang di samping ini. Jadi vektornya, vektor A-nya atau vektor A-nya itu dari titik P ke Q itu 60 meter dengan sudut 45 derajat dari timur ke utara. Di sini ada beberapa istilah dalam vektor. Yang pertama, dua vektor dikatakan sama jika arah dan besarnya sama. Kita lihat, panjang vektor ini, panjang vektor A dan panjang vektor B sama. Berarti besarnya sama, betul. Kemudian arahnya sama-sama menunjuk ke arah timur. Berarti arahnya juga sama. Maka dapat dikatakan vektor A sama dengan vektor B. Yang kedua, dua vektor dikatakan tidak sama jika pertama, besarnya sama tapi arahnya berbeda. Vektor A panjangnya sama dengan vektor B, tapi mempunyai arah yang berbeda. Vektor A ini arahnya ke arah timur, sementara vektor B arahnya agak sedikit dari timur ke utara atau dengan sudut tertentu. Maka dikatakan vektor A tidak sama dengan vektor B. Kemudian yang kedua, besar tidak sama, tapi arahnya sama. Ini kita lihat besar vektor A segini, besar vektor B, panjang vektor B ini lebih panjang daripada vektor A, berarti besarnya nggak sama, tapi arahnya sama. Ini tanda panahnya. Arahnya sama, yaitu sama-sama ke arah timur. Tapi walaupun arahnya sama, tapi kan besarnya atau panjangnya tidak sama, maka dapat dikatakan vektor A tidak sama dengan vektor B. Yang ketiga, besar dan arahnya berbeda. Jadi arahnya tanda panahnya ini kemana, yang vektor A kemana, yang vektor B kemana. Kemudian panjang vektor A lebih kecil daripada panjang vektor B. Berarti nilai atau besar vektor A itu lebih kecil daripada besar vektor B. Dan arahnya juga berbeda. Sehingga dapat dikatakan vektor A tidak sama dengan vektor B. Sekarang kita mempelajari operasi vektor. Jadi apabila ada dua atau lebih vektor yang akan kita jumlahkan atau kita kurangkan, maka penjumlahannya itu dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama ada metode grafis atau gambar, yang kedua metode analitis atau perhitungan. Kalau metode grafis, kita menggunakan 3 metode lagi. Ada metode segitiga, metode poligon, dan metode jajar genjang. Di metode grafis ini, penjumlahan dan pengurangan vektor biasanya digunakan untuk mencari resultan vektor. Dan resultan vektor ini dapat dicari dengan menghubungkan pangkal vektor awal dengan ujung vektor akhir. Ingat ujung dan awal yang mana? Kemudian metode segitiga untuk penjumlahan. Jadi ini namanya metode grafis untuk metode segitiga. Ini untuk yang penjumlahannya. Pertama-tama, ini ada vektor A dengan besarnya segini dan vektor B. Ini dia mempunyai besar dan arah yang berbeda. Nih lihat. Tuh arahnya kemana vektor A, yang vektor B arahnya juga kemana. Kemudian pertama, gambar vektor A sesuai dengan nilai dan arahnya. Misalnya, nih kita gambar nih, sama. Tuh, kita gambar sama kan udah. Kemudian, kita lukis lagi vektor kedua sesuai dengan nilainya dan arahnya. Dengan ekor vektor B, ekor itu yang nggak ada apa-apanya, yang di ujungnya, berada pada ujung vektor pertama. Jadi, vektor B ini ujungnya harus ada di sini. Kita lihat ya. Nah, seperti ini. Sekarang, untuk mengetahui resultan vektor, kita hubungkan titik tangkap atau ekor vektor pertama ke ujung vektor kedua. Kita hubungkan. Nah, itu adalah resultan vektor menggunakan metode segitiga. Resultannya adalah A plus B. Selanjutnya bagaimana Bu kalau misalnya pengurangan? Kalau pengurangan itu atau selisih dari A dan B itu kita bisa cari
dengan mengurangi vektor A dengan vektor B ini. Vektor A dan vektor B. Sama kan seperti yang tadi soalnya, tapi kita pakai ini, selisih atau pengurangan. Dengan cara mengganti vektor B-nya menjadi nilai negatif dari vektor tersebut. Caranya gimana, Bu? Caranya, ini kan ujung vektornya berada di sini. Kita ganti aja. Ujung vektornya sekarang berada di ekornya. Itu artinya nilainya negatif. Tapi dengan catatan, kita tidak merubah besar atau panjang dari vektor tersebut. Jadi hanya kita ubah, yang kita ubah itu ujung tanda panahnya. Tanda panahnya tadinya di sini, sekarang kita ubah di titik pangkal atau ekor dari vektor B. Kita lihat, nah, A-nya masih sama aja, vektor A-nya masih sama aja, kemudian vektor B-nya pasti dia sekarang udah berganti. Nah, arahnya berganti kan, lihat. Tadinya, ini harusnya minus, nih minus. Tadinya di sini, sekarang kita ganti di atas sini. Itu menunjukkan bahwa nilai vektor B itu menjadi nilai negatif, karena berkebalikan dari arahnya tadi. Sehingga, kita dapat lukis lagi vektor A-nya. Ingat bahwa ujung ekor dari vektor B itu harus berada di ujung vektor A. Nih. Dan kita tentuin resultan vektor kedua tersebut. Kita hubungkan aja dari ekor vektor A ke ujung vektor B. Nah, itu namanya R sama dengan A dikurang B, atau resultannya A dikurang B, atau dapat dikatakan R sama dengan A ditambah min B. Jadi, kita tinggal mengganti vektor B menjadi vektor min B. Dengan caranya gimana? Dengan caranya mengubah ujung vektor atau tanda panahnya tadi, lalu menjumlahkannya dengan vektor A. Jadinya resultannya A plus min B. Sekarang kita contoh soal. Tentukan resultan vektor di samping dengan menggunakan metode segitiga. Nih, pertama A plus B, yang kedua A min B. Kalau A plus B, kita gambar dulu vektor A-nya sesuai dengan ini. Vektor A-nya kita gambar. Nah, kemudian vektor B-nya. Vektor B-nya kita gambar dengan si ekornya ini berada di ujung vektor A. Nah, ekornya berada pada ujung vektor A, B. Kemudian kita tarik deh resultannya. Itu adalah A plus B. Sekarang kita cari yang dikurang. Pengurangan atau nilai negatif ya. Nah, vektor A-nya kan tetap sama nilainya, positif. Sekarang vektor B-nya. Tadinya panahnya di sini. Ini positif. Kalau misalnya negatif, berarti sekarang kita ganti arah panahnya berada di atas ini. Jadi, kita lukis lagi. Nah, kan, panahnya ganti jadi di atas sini. Ini minus. Sekarang resultannya adalah ini minus, R sama dengan A plus minus B. Gitu. Nah, sekarang metode operasi vektor dengan menggunakan metode jajar genjang untuk penjumlahan. Pertama, kita gambarkan vektor pertama dan vektor kedua dengan kedua titik pangkal atau ekornya berhimpit. Ini ada vektor A, di sini ada vektor B. Kalau tadi di metode segitiga, itu digambarinnya vektor keduanya itu ekor vektor keduanya harus berada di ujung vektor pertama. Kalau di sini ekornya itu saling berhimpit. Jadi ekor sama ekor harus berhimpit kalau metode jajar genjang. Nah, kita gambarkan dulu nih. Ini vektor A, kemudian vektor B. Nah, ini saling berhimpit tuh kan, ekor sama ekor. Sementara ujung sama ujungnya. Nah, seperti namanya, metode jajar genjang. Kita buat dia menjadi jajar genjang. Caranya gimana? Kita lukis garis putus-putus di kedua ujung kepala vektor tersebut membentuk jajar genjang. Jadi kita lukis seperti jajar genjang. Nah, seperti ini. Nah, itu yang
yang warnanya hijau. Kemudian cara menentukannya gimana, Bu? Cara menentukan resultan vektor dari metode jajar genjang ini. Cara menentukannya itu adalah kita tarik diagonal dari jajar genjang. Kalau diagonal berarti ke sini. Kita tarik coba. Nah, kita tarik. Nah, itu adalah resultan dari penjumlahan vektor A dan B menggunakan metode jajar genjang. Jadi dibentuknya dengan gambar jajar genjang. Kemudian sekarang yang pengurangannya. Jadi untuk mencari selisih, caranya sama seperti tadi, yaitu dengan mengurangi vektor A dengan vektor B. Jadi kalau tadi kan seperti ini, saling berhimpit. Ingat jajar genjang ekor berhimpit. Kemudian karena ini vektor B-nya masih positif, arahnya masih ke sini, kita ganti arahnya. Nah, kita gambar dulu. Arahnya nih. Arahnya vektor A-nya ini masih tetap sama kan? Kita lihat semuanya masih tetap sama dari ketiga vektor ini. Kemudian yang B-nya berubah, tanda panahnya jadi sini. Nah, karena arah panahnya berubah, tanda panahnya berubah arah, atau ujung vektornya berubah, maka gambarnya berubah juga. Kita melukis gambarnya berubah. Kenapa, Bu? Karena di metode jajar genjang itu, vektor A dan vektor B harus saling berhimpit ekornya. Kalau misalnya seperti ini kan, jadi metode segitiga, makanya kita bikin seperti ini. Nah, saling berhimpit. Ini vektor A dan vektor B. Kemudian caranya gimana, Bu? Caranya sama kayak tadi, kita lukis lagi titik-titik. Kita lukis lagi titik-titik samar untuk membentuk sebuah jajar genjang. Nah, kita lukis. Nah, itu yang warnanya hijau. Kemudian untuk mengetahui resultannya, kita tarik garis diagonal. Dari ekor ketemu sama ujung keduanya. Lihat. Nah, ini nilainya R. R ini resultannya adalah A plus min B atau sama dengan A min B. Jadi itu untuk pengurangan metode jajar genjang. Sekarang contoh soalnya. Ini vektor A, vektor B. Tentukan resultan vektor di samping dengan menggunakan metode jajar genjang. Pertama A plus B, yang kedua A min B, yang kedua min A min B. Yang A plus B kita gambarkan saja kan. Vektor A nih yang hijau. Kemudian vektor B kita buat ekor sama ekornya menghimpit. Kemudian yang ininya kita gambar, sekarang kita lukis garis-garis tipis membentuk jajar genjang. Jadi ketemu dengan ujung-ujung. Nah, ini yang kuning. Dan sekarang menentukan resultannya, kita tarik saja. Tarik resultan vektor bertemu dengan kedua ujung yang kalian lukis tadi. Yang merah ini sekarang. Jadi R-nya itu adalah A plus B. Sekarang kalau misalnya min B, udah kalian ganti aja. Berarti vektor B-nya sekarang seperti ini arahnya. Nah, ini kan. Tuh. Dan kedua ekornya saling berhimpit. Dan sekarang kalian bikin juga lukis garis-garis putus tadi untuk membentuk jajar genjang. Dan tarik dan untuk menentukan resultan vektornya, kalian tarik garis dari ujung vektor yang berhimpitan tadi, dari ekor vektor yang berhimpitan tadi ke ujung garis-garis ini yang kuning. Dan nilainya itu adalah R sama dengan A plus minus B. Sekarang kalau misalnya minus A, nah ini kan ke atas, berarti arah panahnya ke bawah. Nah ini arah panahnya ke bawah kan, minus A, kemudian minus B, ini minus B. Berarti menentukan R-nya udah kita tarik dari ekor vektor ke ujung garis-garis putus. Nah, seperti itu. Jadi diketahui tuh resultannya adalah
R sama dengan min A plus min B. Ini dia. Sekarang metode poligon untuk yang penjumlahan. Pertama-tama kita gambar dulu vektor pertama sesuai dengan nilai dan arahnya. Misalnya vektor A, ini vektor A nih. Kita lihat yang ini. Nih, vektor A kita gambar, udah kan? Harus sama ya. Jadi arah nilainya sama, arahnya juga sama. Kemudian yang kedua, lukis vektor kedua sesuai dengan nilai dan arahnya dengan titik tangkap. Titik tangkap itu ekor. Jadi vektor yang kedua kan vektor B. Dengan ekornya itu berada pada ujung vektor pertama. Jadi ujung vektor sama ekor vektor bertemu. Jadi harusnya di sini adalah ekor. Nah, bener kan? Ekor. Sekarang kita gambar lagi vektor yang ketiga, vektor C. Sama kayak tadi. Di ujung vektor B ini ada ekor vektor C. Nah, cara menentukan resultannya itu kita tarik, kita hubungkan ekor vektor pertama, yaitu vektor A, dengan ujung vektor C. Jadi kita hubungkan ekor vektor pertama, yaitu vektor A, dengan ujung vektor C, vektor ketiga. Nah, kita tarik. Jadi nilai resultannya adalah R sama dengan A ditambah B ditambah C. Nah, sekarang untuk pengurangannya. Untuk pengurangannya, kita lihat dari soal yang tadi. Ini kan R sama dengan A ditambah B ditambah C. Kalau misalnya, jika normalnya vektor B dan vektor C adalah seperti di samping, bagaimana jika dinegatifkan? Misalnya, yang dinegatifkan vektor B, kalau nggak vektor C. Nah, sekarang kita lihat nih, yang pertama, yang ini. Vektor A-nya nilai dan arahnya tetap sama, tapi vektor B-nya kita ubah jadi negatif B. Tadinya kan vektor B ke sini kan arahnya. Sekarang berbalik arah. Nah, berbalik arah. Ingat, kalau metode poligon, ekor vektor kedua harus berada di ujung vektor pertama. Kemudian yang C-nya tetap. C-nya tadi gimana? C-nya seperti ini. Nah, tetap kan? Udah. Sehingga kita tarik resultannya dari ujung dari ekor vektor pertama ke ujung vektor ke yang terakhir. Nah, jadi resultannya adalah A plus minus B plus C. Nah, yang kedua nih. Tetap nih. Vektor A-nya tetap. Kita lihat. Kemudian, vektor B-nya kita ganti jadi negatif. Nah, seperti ini kan. Jadi negatif. Udah. Kita ganti jadi negatif. Kemudian, vektor C-nya kita ganti jadi negatif. Kalau kita ganti jadi negatif, berarti vektor C-nya ke arah atas, ke arah sebaliknya. Nah, ini seperti ini. Udah deh, kalau menentukan resultan vektornya, misalnya menentukannya A dikurang B dikurang C. Itu berarti dari ujung, dari ekor vektor pertama, kemudian ke ujung vektor terakhir. Jadi kalian tarik garis lurus. Nah, itu resultannya adalah A plus minus B plus minus C. Jadi seperti itu. Sekarang contoh soalnya. Tentukan resultan vektor di samping dengan menggunakan metode poligon. Nah, di sini ada A plus B plus C. Di sini vektornya nih, yang A plus B plus C. Kemudian yang kedua, E plus F plus G, yang ini. Pertama dulu, A plus B plus C. Kita hubungkan, pokoknya kalian jangan merubah besarnya atau arahnya juga. Jadi harus sesuai. Vektor A, ini. Kemudian kalian tambah vektor C, vektor B. Berarti ekor vektor B harus berada di ujung vektor A. Nih, benar. Kemudian ditambah vektor C. Berarti ekor vektor C harus berada di ujung vektor B. Kalian tambahin lagi. Kemudian untuk menjumlahkannya atau mencari resultannya, itu kalian tarik dari ekor vektor A ke
ujung vektor C. Jadi tarik itu adalah resultannya itu A plus B plus C. Yang kedua, EFG ini vektornya. Pertama E dulu. Ini E yang biru. Vektor E. Kemudian yang kedua ditambah vektor F. Nih, vektor F yang ke atas, yang hijau. F harus, ekor vektor F harus dihubungkan ke ujung vektor E. Nah, kemudian tambah vektor G. Ekor vektor G harus dihubungkan dengan ujung vektor F. Jadi, untuk mencari resultannya, kalau kayak gini kan kalian bingung nih. Nih. Gambarnya seperti ini doang. Nah, itu kalian bingung kan? Kalian tarik, ingat, kalian tarik dari ekor vektor pertama kan ekor vektor E, ke ujung vektor terakhir. Ujung vektor terakhir ini. Jadi kalian tarik deh. Nah, itu adalah resultannya, yaitu E plus F plus G. Atau yang merah tadi. Nih, Ibu hapus dulu. Yang merah, nah ini. Resultannya yang merah. Itu adalah E plus F plus G. Nah, sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih untuk kalian sudah mendengarkan Ibu dalam menyampaikan materi. Untuk lebih lanjut lagi, kita akan diskusi di grup kelas. Kemudian, Ibu ingatkan untuk jangan lupa mengerjakan tugas sebelum-sebelumnya yang belum kalian kerjakan. Sampai sini, jika ingin ada yang ditanyakan, kalian bisa langsung tanyakan di WhatsApp group. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.